Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program Gemar Online Gereja GSCA Peniel dan Gereja GSCA Cabang Kemendung. Pagi ini saya mau berbagi berkat firman Tuhan renungan dari Yohanes pasal 4 ayat 15 mulai. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang membuat saya terberkati dalam renungan ini, sikap dari perempuan ini. Di saat Tuhan meminta minum, lalu mereka berdua, Tuhan Yesus dan orang itu sempat ngobrol. Terus Tuhan tawarkan air hidup, dan wanita ini tertarik dengan air hidup itu. Wanita ini mau, Tuhan itu meminta untuk Tuhan memberikan air hidup itu padanya. Tapi sebelum Tuhan memberikan air hidup itu pada perempuan ini, Tuhan sempat ingatkan perempuan ini tentang dosa yang ada padanya. Tuhan ingatkan, Tuhan tegur perempuan ini tentang dosanya yang sedang dia lakukan. Tapi yang membuat saya kagum, sikap perempuan ini bukan dia melarang atau dia membantah atau mencari alasan. Dia malah mengagumi sosok Tuhan. Dia kagum dengan Tuhan. Dia mengatakan, ayat yang 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini yang membuat saya kagum. Perempuan ini diingatkan akan dosanya, tapi tidak marah. Dan apa janji Tuhan untuk orang-orang yang mau mengakui dosanya, yang mau mengaku dan meminta ampun pada Tuhan buat orang yang mau mengakui dosanya. Kita baca di Amsal 28 ayat 13. Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Satu lagi, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sikap perempuan ini yang diingatkan Tuhan akan dosanya, dan dia tidak mengelak atau membantah, malah dia mengagumi sosok Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya kagum. Kalau kita mau dipakai Tuhan, seperti Tuhan memakai
perempuan Samaria ini menjadi saluran berkat untuk kotanya. Dia bisa membawa seluruh rakyat di Samaria untuk datang di bawah kaki Yesus, membuat orang-orang itu sekelilingnya percaya akan Tuhan Yesus. Tuhan pakai kehidupan orang Samaria ini karena dia mau mengakui kesalahannya, karena dia mau mengakui dosanya. Kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk sekeliling kita, sama dengan perempuan Samaria ini, memang tidak mudah kita mengakui dosa kita. Tapi jikalau kita jujur dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan, Tuhan itu seperti firman Tuhan tadi, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan akan sayang sama kita, dan Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekeliling kita. Saya juga ingat dengan kisahnya Daud yang melalui Nabi Nathan menegur Daud karena mengambil Bathsheba. Di situ saya kagum juga dengan Nabi Daud, seorang raja ditegur dengan seorang hamba Tuhan. Dia tidak mencari-cari alasan atau membenarkan diri sendiri. Juga seperti perempuan ini, ditegur, diingatkan Tuhan, tapi dia tidak mencari alasan untuk membenarkan diri sendiri. Dia mau minta ampun. Seperti Nabi Daud, dia mau minta ampun. Bahkan dia menyesali berpuasa supaya Tuhan ampuni dia. Seperti kitab tadi dalam 1 Yohanes, jika seorang mengakui dosanya akan Tuhan sayangi, begitu juga Tuhan sayang sekali sama Daud. Tuhan juga sayang dengan perempuan Samaria ini. Ini membuat saya memang tidak mudah mengakui dosa, kekurangan, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tapi Roh Kudus dan janji firman Tuhan yang sangat luar biasa bisa kita pegang. Kita minta tolong Tuhan, kita minta tolong Roh Kudus untuk membantu kita. Tidak hanya sebatas kita mengakui, tapi biarlah dengan pertolongan dari Roh Kudus kita bisa memperbaiki sifat, karakter, atau kesalahan-kesalahan dosa kita. Kalau kita dengan besar hati mengakui di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita untuk kita bisa memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kita yang sama. Biarlah firman hari ini menjadikan kita lebih bertumbuh, lebih dewasa lagi, untuk dengan rendah hati berani mengakui dosa dan berhenti dan tidak akan mengulangi lagi, dan Roh Kudus akan menolong kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Renungan hari ini membuat kami, Tuhan, tercelik mata kami, untuk kami dengan besar hati mengakui kesalahan kami, mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Dan Kau tidak akan pandang hina, Bapa. Anak-anak-Mu yang mengakui dosa di hadapan-Mu tidak akan Kau pandang hina. Malah Engkau akan sayangi, Engkau akan bantu, Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa memperbaiki diri kami, dan kami bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu untuk sekitar kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami Bapa, sehingga kami semakin hari semakin bisa bertumbuh, semakin hari bisa bertumbuh seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami, sertai kami sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam nanti. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami, menyertai dengan firman-Mu dan kuasa urapan-Mu, sehingga kami, apapun yang kami lakukan, bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kembali.